Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Apriliani, angkatan 1518117 dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang dibimbing oleh Ibu Temida Bayati Campur, SPSIMA Psikolog, berjudul Hubungan Antara Motivasi Akademik dengan Active Procrastination di Masa Pandemi COVID-19 pada Siswa MAN 2 Tasikmalaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya, yaitu terjadi fenomena prokrastinasi di siswa di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Ditandai dari kecenderungan siswa yang sering melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas sekolah sehingga menumpuk di akhir dan banyak yang merasa kesulitan dalam menyelesaikan. Fenomena prokrastinasi siswa juga terjadi di Tasikmalaya. Lalu di sini saya melihat adanya kesenjangan penelitian. Menurut penelitian sebelumnya bahwa prokrastinasi menyebabkan prestasi akademik yang rendah. Berbeda dengan kondisi siswa di MAN 2 Tasikmalaya, walaupun terjadinya prokrastinasi, mereka tetap mendapatkan prestasi yang baik dalam bidang akademik. Selanjutnya, prokrastinasi yang memberikan efek positif ini dapat dijelaskan menurut konsep teori Chunchu dan Choi, yaitu prokrastinasi aktif membuat keputusan untuk menunda dengan sengaja karena mereka merasa memiliki motivasi yang lebih kuat pada saat berada di bawah tekanan waktu dan mereka mampu untuk menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu dan mencapai hasil yang memuaskan. Penelitian sebelumnya juga sepakat bahwa penundaan yang adaptif memiliki efek positif pada prestasi akademik. Fenomena motivasi akademik juga terjadi pada siswa MAN 2 Tasikmalaya bahwa mereka memiliki dorongan kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara online. Lalu mereka juga tetap mendapat nilai yang memuaskan walaupun melakukan prokrastinasi. Saya di sini melihat ada urgensi penelitian bahwa di sini ada menurut BUI 2007, lalu menurut Westlaw et al. Tahun 2019. Yang kedua bahwa terjadinya perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai konsep active procrastination. Ada juga future research oleh SEO 2013 untuk meneliti hubungan motivasi akademik dengan active procrastination pada populasi selain mahasiswa. Di sini identifikasi masalahnya, yaitu bagaimana motivasi akademik pada siswa MAN 2 Tasikmalaya, bagaimana active procrastination-nya, dan seberapa erat hubungan antara motivasi akademik dengan active procrastination di masa pandemi COVID-19 pada siswa MAN 2 Tasikmalaya. Tujuan penelitiannya untuk mendapat kejelasan mengenai seberapa erat hubungan antara motivasi akademik dengan active procrastination di masa pandemi COVID-19 pada siswa MAN 2 Tasikmalaya. Kegunaan penelitiannya, untuk kegunaan praktis saya tujukan kepada siswa dan guru BK. Untuk kegunaan teoritisnya bisa memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan teoritis, di sini saya menggunakan konsep teori motivasi akademik dari Self-Determination Theory, Ryan and Daci tahun 2000. Berikut aspek-aspeknya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu untuk active procrastination, di sini saya menggunakan konsep teori Chunchu dan Choi tahun 2005. Berikut definisi, aspek-aspek, dan faktor yang mempengaruhinya. Ada bagan kerangka pikir yang saya buat di sini fenomena motivasi akademik siswa secara umum, lalu saya bagi menjadi 3, ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, amotivasi, lalu bagaimana fenomena motivasi akademik tersebut berhubungan dengan prokrastinasi aktif. Hipotesis penelitiannya yaitu terdapat hubungan positif antara motivasi akademik dengan active procrastination di masa pandemi COVID-19 pada siswa MAN 2 Tasikmalaya. Metodologi penelitiannya, yang pertama desain penelitian berupa korelasional, alat ukur merupakan adaptasi alat ukur dari bahasa Indonesia. Untuk populasinya sebanyak 1.289, sampelnya 311, teknik samplingnya saya menggunakan systematic random sampling, analisis data, uji korelasi produk Pearson. Hasil dan pembahasan motivasi akademik siswa berada pada kategori tingkat tinggi yaitu 155 siswa atau 49,8%, active procrastination-nya berada pada kategori tingkat sedang yaitu 217 siswa atau 69,8%, dan di sini terdapat hubungan yang positif dan kuat antara motivasi akademik dengan active procrastination. Untuk simpulannya, bahwa motivasi akademik siswa MAN 2 Tasikmalaya itu sebagian besar berada pada kategori tingkat tinggi dan active procrastination-nya berada pada kategori tingkat sedang, dan motivasi akademik dan active procrastination-nya memiliki hubungan positif yang kuat.
Lalu untuk saran praktisnya, saya tujukan pada siswa bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi akademik dan cara untuk melakukan active procrastination secara optimal. Dan saran saya juga kepada guru maupun sekolah untuk bisa memberikan siswa lebih termotivasi dalam belajar gitu. Untuk saran teoritis dan penelitian lanjutan itu dapat mempertimbangkan setiap aspek atau indikator dan untuk meneliti hubungan maupun pengaruh motivasi akademik terhadap active procrastination pada populasi siswa SMA. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan saya dalam menjelaskan presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.